Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Ibu harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat sehingga dapat belajar dan beraktivitas. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 2, yaitu tentang perkembangbiakan hewan. Nah, lihatlah sebelumnya, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan hewan? Jadi, perkembangbiakan hewan yaitu untuk mempertahankan dan melestarikan jenisnya. Jadi, hewan itu berkembang biak anak-anak supaya dia bisa memperbanyak jenisnya dan tidak punah. Nah, lihat contoh, ada gambar di berikut ini ya. Nah, itu ada gambar seorang induk ayam. Dia memiliki anak-anaknya. Nah, inilah contoh dari perkembangbiakan hewan. Sehingga dia tidak akan mengalami sebuah kepunahan karena ada yang melestarikan. Karena ada generasi penerus dalam hal ini. Seperti halnya dengan kucing ini. Lihatlah bahwa induk kucing ini memiliki 4 ekor anak kucing yang akan menjadi penerusnya. Dan demikian pula dengan singa. Jadi hewan-hewan itu mengalami sebuah perkembangbiakan supaya dia melestarikan jenisnya. Nah, sekarang perkembangbiakan hewan itu ada 2 jenis, yaitu dengan cara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif yaitu perkembangbiakan yang terjadi jika ada peristiwa pertemuan gamet atau sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Dalam hal ini, perkembangbiakan generatif itu dengan cara mengalami sebuah perkawinan. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif pada hewan tidak melalui pertemuan gamet, baik itu gamet jantan atau gamet betina. Dalam hal ini berarti perkembangbiakannya nggak pakai kawin. Jadi dia bisa berkembang biak dengan cara membelah diri, fragmentasi, dan tunas. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan secara generatif. Nah, perkembangbiakan secara generatif itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu hewan dapat berkembang biak dengan cara bertelur. Bertelur itu disebut juga ovipar. Jadi bertelur itu pertumbuhan dan perkembangan embrionya terjadi di luar tubuh induknya. Jadi embrio itu dibungkus dan dilindungi oleh sebuah cangkang. Embrio yang di dalam telur ini nanti dilengkapi dengan kuning telur. Kuning telur itu digunakan sebagai cadangan makanan untuk si embrio itu. Nah, jika embrio yang di dalam telur tumbuh sempurna, maka nanti akan menetas telurnya dan keluarlah sebuah individu yang baru. Contoh-contohnya, nah, hewan ini ayam berkembang biak dengan cara bertelur, kemudian bebek, ikan. Selanjutnya yaitu hewan berkembang biak dengan cara melahirkan atau disebut juga vivipar. Jadi hewan yang melahirkan itu sebenarnya juga menghasilkan telur, tapi telurnya tidak dikeluarkan
dari tubuhnya. Jadi telurnya tetap berada di dalam rahim hewan yang betina. Telur tersebut tidak terbungkus oleh cangkang atau kulit yang keras. Setelah telurnya itu dibuahi, telur akan menjadi calon bayi dan tumbuh menjadi bayi yang sempurna. Selama itu, hewan betina mengalami masa yang disebut kehamilan. Setelah mencapai umur tertentu dalam kandungan, maka anak hewan dilahirkan. Nah, anak hewan yang baru dilahirkan nanti akan diberi makan oleh induknya dengan cara menyusui. Contohnya, kucing ini, kemudian singa, kemudian macan tutul, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu berkembang biak dengan cara bertelur, kemudian melahirkan. Nah, atau disebut juga ovovivipar. Jadi, hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar itu pembuahannya terjadi di dalam tubuh hewan betina. Setelah terjadi pembuahan di dalam tubuh hewan betina nanti akan terbentuk telur. Nah, zigotnya tumbuh menjadi embrio di dalam telur tersebut. Hal ini dinamakan proses kehamilan. Nah, setelah embrionya nanti tumbuh dengan sempurna di dalam telur, induk mengeluarkannya sebagai keturunan yang baru. Jadi anak-anak, kadang-kadang anak yang dikeluarkan itu bisa saja masih terbungkus dalam cangkang telur. Contohnya ikan paus. Contoh lagi ikan pari, kadal, dan lain-lain. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang materi perkembangbiakan hewan. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.